Halo teman-teman semua, selamat datang di Universitas Negeri Yogyakarta. Kenalin, aku Hafid Maulana Rizky Aljawari dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika Angkatan 2020. Di sini, aku mau ngajak kalian untuk mengikuti tur jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi pada kesempatan kali ini, aku nggak sendirian nih, aku ditemenin oleh salah satu temanku. Nah, siapakah dia? Halo, aku Tia Sasana dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2020. Di sini kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi jurusan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum kita menuju ke Fakultas Teknik dan jurusan Pendidikan Teknik Elektro, kami mau ngasih tunjuk nih ke kalian. Kira-kira seperti inilah gambaran dari gerbang utama Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, selanjutnya kami langsung mau ngajak kalian untuk menuju ke Fakultas Teknik dan jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Ikutin kami terus yuk! Nah, akhirnya sekarang kita udah sampai nih di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau kita lihat sekilas dari tampak depannya, pasti kalian kira Fakultas Teknik ini nggak begitu luas kan? Padahal sebenarnya Fakultas Teknik ini memiliki area yang cukup luas. Gimana? Penasaran dengan jurusan kita? Jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Yuk ikutin kami! Sebelum kita berlanjut, kami mau kenalin ke kalian nih tentang gedung KPLT ini. Jadi ini adalah gedung yang terdiri dari 3 lantai. Dan ini merupakan gedung utama yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dan biasanya mahasiswa JPT menggunakan gedung ini untuk mengurus surat menyurat, beasiswa, dan pendanaan organisasi. Udah siap lanjut jalan-jalan lagi? Yuk langsung aja kita ke JPT. Nah, ini dia jurusan kita, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Seperti yang kalian lihat, di kawasan JPT ini terdapat kawasan utama, gedung TPSDP, dan gedung IDB. Di kawasan utama ini terdapat juga yang namanya Taman JPTE. Taman JPTE ini biasanya digunakan mahasiswa untuk berdiskusi dan juga mengerjakan tugas. Ruang pertama di JPTE yang akan kita kunjungi yaitu ruang kelas. Nah, di JPT ini untuk ruang kelas terdiri dari 2 macam, yaitu ruang elektro dan ruang fakultas. Selanjutnya, langsung aja kita menuju ke ruang elektro. Nah, di belakang kita ini
merupakan ruang elektro, di mana ruang elektro ini digunakan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mata kuliah teori. Setelah tadi kita telah mengunjungi ruang elektro, sekarang kita telah kembali lagi di depan kawasan utama jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Nah, sekarang kita akan mengunjungi ruang kelas selanjutnya, yaitu ruang fakultas. Nah, sekarang kita telah sampai di ruang fakultas. Nah, kalau tadi kita telah mengunjungi ruang elektro yang khusus digunakan untuk mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Untuk ruang fakultas ini digunakan oleh beberapa jurusan yang masih tetap berada di Fakultas Teknik ini. Selanjutnya, kita akan mampir dulu nih sebentar ke ruang pengajaran. Ruangan pengajaran ini lokasinya tepat di belakang loket pelayanan. Di ruangan ini terdapat ruang birokrasi jurusan dan beberapa dosen. Ruangan pengajaran yang dipakai oleh JPTE adalah yang sebelah kanan, sedangkan bagian kirinya digunakan oleh JPTEI. Nah, setelah barusan kita mengunjungi ruang pengajaran, sekarang saatnya kita mengunjungi gedung TPSDP. Ini dia gedung TPSDP, di mana gedung ini digunakan sebagai tempat perkuliahan praktek dan tempat berkumpulnya dosen. Yuk kita jelajahi, ada apa aja sih di gedung TPSDP ini? Nah, ini adalah tampak dalam dari gedung TPSDP. Di dalam gedung TPSDP ini terdapat 3 laboratorium yang akan kita gunakan, yaitu Lab Sistem Manufaktur Fleksibel, Lab Elektronika Daya, dan Lab Komunikasi Data. Selanjutnya, langsung aja kita menuju ke lab yang pertama, yaitu Lab Sistem Manufaktur Fleksibel. Lab Sistem Manufaktur Fleksibel ini merupakan salah satu lab yang berada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro yang menunjang mahasiswa untuk belajar dan meneliti terkait sistem pengoperasian bahan menggunakan mesin yang diprogram oleh komputer. Pada lab ini terdapat fasilitas utama, yakni replika sistem manufaktur atau sistem pengolahan bahan menggunakan mesin. Replika sistem manufaktur ini didukung oleh perangkat komputer di sisi ruangan untuk memprogram berbagai PLC. Perangkat lain yang juga digunakan dalam lab ini adalah PLC Siemens S7-300 yang diprogram oleh komputer menggunakan software S7 Grab. Nah, setelah kita dari lab sistem manufaktur fleksibel, kita akan pindah ke lab komunikasi data. Lab komunikasi data ini berada tepat di sebelah lab sistem manufaktur fleksibel. Selanjutnya, yuk kita lihat apa aja sih yang ada di dalam lab komunikasi data. Lab komunikasi data ini merupakan lab kedua yang bisa kita temukan di gedung TPSDP. Lab komunikasi data merupakan laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa JPTE untuk menunjang pembelajaran mata kuliah praktik jaringan komputer. Fasilitas yang ada di laboratorium ini yaitu komputer yang digunakan oleh mahasiswa untuk mempelajari berbagai materi. Nah, itu dia 2 lab di gedung TPSDP ini yang berada di lantai 1. Kemudian selanjutnya kita akan langsung aja menuju ke lantai 2. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung aja kita naik. Setelah kita sampai di lantai 2 di gedung TPSDP ini, kita langsung disambut oleh salah satu ruangan yang bernama ruang ujian. Ruang ujian ini digunakan oleh mahasiswa akhir untuk melakukan sidang ataupun ujian skripsi ataupun tugas akhir mahasiswa.
Nah, sekarang kita berada di laboratorium ketiga atau laboratorium terakhir di gedung TPSDP. Yuk kita lihat apa aja sih isinya. Jadi ini adalah tampak dalam dari ruangan lab elektronika daya. Lab elektronika daya ini biasanya digunakan mahasiswa JPTE untuk menunjang pembelajaran mata kuliah praktik elektronika daya. Satu ruangan lagi di gedung TPSDP ini yang akan kita kunjungi adalah pusat sumber belajar atau ruang baca. Kira-kira apa aja sih yang ada di dalam ruangan ini? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Pusat Sumber Baca JPTE adalah nama lain dari perpustakaan jurusan. Sesuai namanya, yakni perpustakaan, ruangan ini merupakan tempat mahasiswa mencari referensi dari berbagai buku atau jurnal dan dapat dijadikan tempat mahasiswa mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Nah, itu dia teman-teman, ruangan-ruangan yang berada di dalam gedung TPSDP ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke laboratorium instalasi listrik yang berada tepat di sebelah gedung TPSDP. Yuk! Nah, tepat di belakang kami ini merupakan laboratorium instalasi listrik. Jadi teman-teman, laboratorium instalasi listrik ini merupakan laboratorium di JPTE yang digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang pembelajaran mata kuliah praktik instalasi listrik. Nah, sekarang kita udah kembali lagi di depan kawasan utama jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Sekarang kita akan menuju ke laboratorium dasar listrik. Nah, tepat di belakang kita ini merupakan laboratorium dasar listrik, di mana laboratorium ini digunakan mahasiswa JPTE untuk menunjang pembelajaran mata kuliah praktik elektronika, praktik dasar listrik, dan praktik rangkaian listrik. Lalu apa saja sih yang ada di dalamnya? Yuk, masuk ke dalam. Nah, kira-kira seperti inilah situasi ketika kita melakukan pembelajaran di laboratorium ini. Pasti seru ya kalau kita udah melakukan pembelajaran di ruangan ini bersama teman-teman kelas kita. Dan dalam lab ini juga terdapat beberapa fasilitas, diantaranya yaitu alat ukur listrik, meja, kursi, papan tulis, LED, serta proyektor, dan lain sebagainya. Nah, di belakang kita ini adalah gedung IDP. Jadi gedung IDP ini terletak di paling barat kawasan utama jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Kalau kalian dari kawasan utama di bagian depan jurusan Pendidikan Teknik Elektro, kalian langsung saja lurus ke depan dan gedung IDP ini berada di ujung koridor. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke gedung ini. Gedung IDP merupakan gedung terbaru dari JPTE. Untuk perkuliahan di JPTE, mahasiswa biasanya menggunakan gedung di lantai dasar yang terdapat 4 lab, diantaranya yaitu lab otomasi, lab CNC, lab robotika, lalu lab proteksi tenaga listrik. Laboratorium pertama yang dapat kita jumpai di gedung IDP ini adalah laboratorium otomasi. Laboratorium otomasi ini merupakan salah satu ruangan yang digunakan oleh mahasiswa JPTE untuk menunjang pembelajaran mata kuliah praktik PLC.
Nah, setelah tadi kita telah mengunjungi laboratorium pertama yang ada di gedung IDB ini, selanjutnya kita akan mengunjungi laboratorium robotika. Nah, ini merupakan kondisi di dalam ruangan laboratorium robotika. Seperti yang kalian lihat, kondisi lab ini tertata dengan rapi dan bersih. Yang pastinya hal itu dapat menunjang mahasiswa baru untuk melakukan pembelajaran di laboratorium ini. Nah, lab selanjutnya yang berada di gedung IDB ini yang akan kita kunjungi adalah lab CNC atau lab Computer Numerical Control. Di mana lab ini terdapat fasilitas berupa 3D printer, CNC milling, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita telah sampai di lab terakhir di tur jurusan ini. Nama lab ini adalah Laboratorium Proteksi Tenaga Listrik, di mana di sini terdapat beberapa peralatan yang akan menunjang pembelajaran bagi mahasiswa baru. Contohnya adalah peralatan simulasi proteksi tenaga listrik. Nah, itu dia teman-teman. Kita telah menjelajahi seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Memang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengenal lebih dalam tentang jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Terima kasih banyak telah menonton video sampai akhir. Tetap semangat dan jaga kesehatan. JPTF TWNY. Bersatu bersama-sama Satu tujuan. Hoi!